Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Teknik, selamat datang di Podsil, Podcast Sipil dan Lingkungan IPB University. Nah, sebelum kita masuk ke episode kali ini, sebelumnya perkenalkan dulu nih, nama aku Nasya Kadira. Teman-teman semua bisa panggil aku dengan sebutan Nasya. Oke, pada episode kali ini aku berperan sebagai host untuk episode podcast pertama kita hari ini. Oke, baik. Nantinya podcast ini akan membahas terkait teknik sipil dan lingkungan terkhusus di IPB University. Oke, nah sebelum kita memasuki episode pada channel dan episode pertama hari ini, di sini aku ingin menjelaskan dulu nih gambaran umum terkait teknik sipil dan lingkungan. Mungkin di sini Sobat Teknik masih banyak yang belum tahu ya, apa sih perbedaan teknik sipil dan lingkungan IPB University dengan perguruan tinggi yang lain. Nah, memang seperti yang kita tahu ya, Sobat Teknik, bahwa teknik sipil dan teknik lingkungan ini sangat berkaitan erat dengan perkembangan suatu negara, yang nantinya juga akan berkaitan dengan perkembangan ekonomi dan sosial. Nah, maka dari itu nih, uniknya IPB University ini merupakan salah satu perguruan tinggi yang menggabungkan kedua departemen, yaitu teknik sipil dan teknik lingkungan menjadi satu departemen, Sobat Teknik. Nah, maka dari itu sangat unik. Nah, nantinya nih daripada Sobat Teknik pada penasaran nih sebenarnya teknik sipil dan lingkungan IPB University tuh menyediakan apa aja sih untuk mahasiswa dan dapat berperan apa nantinya ke masyarakat di Indonesia maupun di seluruh dunia, seperti itu ya Sobat Teknik. Nah, maka dari itu daripada berlama-lama dan daripada aku sendirian aja nih ngobrolnya, pada episode kali ini aku sudah mengundang salah satu narasumber keren kita nih, yang merupakan salah satu dosen di IPB University dan juga merupakan ketua departemen dari Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan IPB University. Nah, kepada Pak Erizal, halo Pak Erizal. Selamat berjumpa dengan saya Erizal, yang sekarang menjabat sebagai ketua Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan Fateta IPB. Oke, gimana nih Pak kabarnya hari ini? Apakah baik-baik saja atau sedang gundah gulana Pak kabarnya? Alhamdulillah, kalau cuaca di Bogor ini sedang cerah, yang biasanya mendung ya, kelihatannya mendapatkan rahmat dari Yang Maha Kuasa ya. Memang kita lagi banyak tugas ya, terakhir terkait dengan pengumpulan nilai sebenarnya. Oh, pengumpulan nilai Pak, iya. Iya sih Pak, saya juga sebenarnya sebagai salah satu mahasiswa nih sedang sibuk-sibuknya gitu ya Pak ya, pada semester ini. Oke, nah, oh iya Pak, sebelumnya nih aku juga mau ingetin kepada seluruh Sobat Teknik di luar sana, jangan lupa nih untuk terus stay tune di YouTube channel kita Pak. Gitu, dan jangan lupa juga nih Pak untuk Sobat Teknik semuanya, jangan lupa untuk terus like, komen, dan subscribe channel ini, karena nantinya nih teman-teman di luar sana itu akan terus mendapatkan notifikasi jika kita ada episode baru Pak terkait teknik sipil dan lingkungan terkhusus di IPB University Pak. Oke, Sobat Teknik di luar sana. Nah, mungkin kita langsung masuk aja nih Pak ke sesi podcast pada episode kali ini. Oke, Nasya mau nanya-nanya nih Pak, boleh ya Pak? Ya, silakan. Boleh dong ya Pak. Nah, Nasya mau nanya Pak, mungkin boleh nih Pak, Bapak menjelaskan sedikit kepada Sobat-Sobat Teknik di luar sana terkait sejarah mengenai teknik sipil dan lingkungan di IPB University, seperti itu Pak. Oke, ya terima kasih. Memang ada pepatah tak kenal maka tak sayang ya terkait dengan sejarah Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan. Ini adalah salah satu departemen di Fakultas Teknologi Pertanian Institut Pertanian Bogor, walaupun ini juga termasuk yang muda ya di IPB. Kita berdiri sejak tahun 2008. Tapi juga perlu diketahui oleh para pemirsa, walaupun kami Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan itu termasuk departemen yang termuda, tetapi juga mempunyai banyak hasil-hasil ya, hasil-hasil penelitian kita. Nah, dengan ini kita juga termasuk departemen yang terfavorit ya di IPB nomor 4, karena sejak 3 tahun terakhir ini banyak pelamar yang mendaftar untuk menjadi mahasiswa di Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan. Data terakhir itu adalah rasio antara pelamar dan yang diterima adalah 1:25, jadi cukup kompetitif di IPB. Oh, oke. Memang saya juga di sini sebagai salah satu mahasiswa nih Pak dari Teknik Sipil dan Lingkungan IPB merasakan tingkat keketatan yang cukup tinggi seperti itu pada saat melamar menjadi mahasiswa baru seperti itu Pak di departemen ini, karena kan memang Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan IPB University ini memiliki keunikan ya Pak. Teknik sipil dan teknik lingkungan itu digabung. Jadi memang kalau di perguruan tinggi lain departemen ini dipisah,
namun di kitanya digabung. Nah mungkin nih Pak Erizal boleh nih Pak menjelaskan sebenarnya hal apa sih yang melatar belakangi IPB ini menjadikan departemen ini menjadi satu seperti itu Pak? Ya, sedikit tadi menambahkan penjelasan sejarah. Memang Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan tadi kita baru 2008. Betul. Ini adalah perkembangan dari Departemen Teknik Pertanian sebelumnya. Kemudian karena kami juga sangat concern terhadap pembangunan bangsa, maka terbentuklah Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan. Ya, tadi juga sudah disinggung adalah gabungan bidang kompetensi di bidang teknik sipil, tapi juga kita sangat concern terhadap bidang teknik lingkungan. Itulah kenapa departemen kita gabungkan kompetensinya adalah teknik sipil dan lingkungan. Ya, agak berbeda tadi sudah disinggung di perguruan tinggi lain, di mana kedua bidang ilmu itu diberikan dari dua departemen yang berbeda, karena kita concern bahwa lingkungan itu pun juga harus dijaga. Oke, jadi memang Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan IPB ini merupakan salah satu pencetus dan juga patut dicontoh gitu ya Pak. Ya. Mungkin boleh dicontoh karena memang teknik sipilnya ini tetap memperhatikan teknik lingkungan seperti itu. Betul. Ya Pak. Jadi memang kita ya meminimalisir pencemaran lingkungan yang terjadi. Betul. Seperti itulah ya Pak bahasanya. Betul. Oke, nah mungkin kita tadi sudah membahas sejarah dan hal latar belakang terkait timbulnya teknik sipil dan lingkungan IPB University Pak. Nah sekarang kalau Nasya boleh tanya nih Pak. Sebenarnya kalau dari kualitas pengajar, kualitas dari fasilitas di IPB University sendiri ini gimana sih Pak? Mungkin boleh dijelaskan nih kepada sobat teknik di luar sana. Oke, ya tadi sudah dikatakan walaupun kita departemen yang relatif muda, betul, tetapi kita tetap menjaga kualitas pelayanan kita, yaitu bahwa Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan ini diampu oleh dosen-dosen yang punya kompetensi yang memadai, mencukupi bahkan ya, karena ditunjukkan dari semua dosen-dosen kita mempunyai sertifikat dosen yang dikeluarkan oleh Dikti. Juga banyak hasil karya dari para dosen ini baik secara nasional maupun internasional, dan tentunya di dalamnya juga termasuk publikasi-publikasi ilmiah yang selalu menjadi patokan kita untuk mengembangkan departemen kita ini. Oh oke, jadi memang mahasiswanya ini juga didukung dengan kualitas pengajar yang tentunya sudah terakreditasi Pak. Betul. Dan juga memang fasilitas yang tentunya mendukung nih Pak ya. Untuk dunia pasca kampus nantinya. Betul, kayak gitu. Betul. Oke Pak, berkaitan dengan hal tersebut nih Pak, Nasya juga ingin bertanya dong Pak, mungkin di sana sobat teknik belum ada yang tahu Pak, di teknik sipil dan lingkungan ini terdapat divisi apa aja sih Pak? Jadi apa aja yang kita pelajarin tuh mungkin boleh Pak di-spill nih kepada teman-teman di sana. Ya, bahwa salah satu tanggung jawab kita adalah memberikan fondasi yang sangat kuat kepada mahasiswa kita supaya mereka nanti ketika lulus itu dapat mengaplikasikan ilmunya di masyarakat ya. Nah, tadi terkait dengan bidang ilmu kita adalah teknik sipil dan lingkungan. Ada 4 divisi yang kita bentuk di awal ini untuk mengembangkan ilmu-ilmu kita terkait dengan teknik sipil dan lingkungan. Pertama adalah teknik struktur dan infrastruktur, di mana mandat keilmuannya melakukan pengembangan dan penerapan ilmu teknik dalam perencanaan atau yang kita kenal dengan planning, kemudian rancang bangun, desain, kemudian juga pengelolaan ya kita kenal dengan manajemen daripada struktur dan infrastruktur. Kemudian divisi kedua adalah teknik lingkungan, di mana dalam divisi teknik lingkungan ini mempunyai mandat dalam pengembangan dan penerapan ilmu teknik untuk mencegah atau preventing, mengurangi atau reducing dan menangani polusi udara, air, dan tanah serta memperbaiki kualitas sanitasi di lingkungan. Kemudian divisi ketiga sebagai support daripada kedua bidang ilmu tadi adalah teknik sumber daya air yang pengembangan mandatnya adalah melakukan pengembangan dan penerapan ilmu teknik dalam perencanaan, rancang bangun,
dan pengelolaan sumber daya air beserta bangunan-bangunan pelengkapnya. Dan divisi ketiga, keempat maksud kami yaitu teknik geomatika, di mana mandatnya adalah melakukan pengembangan dan penerapan ilmu teknik geomatika untuk perencanaan, perancangan, analisis dan evaluasi di bidang teknik sipil dan lingkungan. Jadi memang intinya adalah kita mengembangkan ilmu teknik di keempat divisi yang tadi sudah disinggung. Selanjutnya akan mempunyai dasar-dasar keteknikan ya Pak di dunia pasca kampus nantinya gitu ya Pak, dan banyak banget nih bidang pekerjaan yang nantinya teman-teman lulusan dari departemen teknik sipil dan lingkungan ini nih dapat memasuki gitu ya Pak ya. Nah contohnya juga di sini ada alat-alat nih ya Pak, ada seperti theodolite ya Pak. Ini untuk seluruh bidang bisa ya Pak, untuk keempat divisi ini bisa digunakan. Ini juga ada contoh apa nih Pak namanya buat sahabat teknik biar tahu. Ya, ini kaitannya dengan tadi teknik struktur infrastruktur, tentunya untuk percepatan pembangunan diperlukan alat-alat berat ya. Ini salah satunya adalah ekskavator atau juga mobile crane. Ini juga bidang-bidang yang kita perkenalkan kepada mahasiswa. Oke, keren banget ya sobat teknik di luar sana. Oke Pak, next nih Pak ya. Setelah tadi kita membicarakan keempat divisi nih Pak, Nasya juga mau nanya nih ke Pak Erizal terkait kurikulum yang digunakan untuk menunjang keempat divisi tersebut tuh kira-kira kita menggunakan kurikulum seperti apa sih Pak? Ya pasti nih para pemirsa juga ingin mengetahui kurikulum di kita seperti apa untuk meyakini nanti ya. Kita secara periodik selalu melakukan pengembangan dan perbaikan terkait dengan kurikulum ini berdasar kepada peraturan yang ada dan juga masukan daripada pemangku kepentingan atau yang kita kenal dengan stakeholder, di mana pada pengembangan kurikulum terakhir kita mengacu kepada yang kita kenal dengan kurikulum berbasis pembelajaran lulusan atau yang CPL, di mana prioritas kita adalah terkait dengan outcome lulusan yang kita harapkan nanti, yang kita kenal juga dengan outcome based education. Ini kita dapatkan dari seluruh tadi disampaikan pemangku kepentingan. Kita mendapatkan masukan-masukan untuk perbaikan disesuaikan dengan kebutuhan masa kini dan juga bagaimana kita memprediksi kedepannya seperti apa. Rasanya itu, dan kita selalu memperbaiki apa yang kita berikan kepada mahasiswa tadi sesuai dengan teknologi, perkembangan teknologi dan juga kebutuhan masyarakat. Mungkin itu. Oke Pak, jadi memang kurikulum ini nantinya akan mendukung seluruh lulusan dari Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan nih untuk nggak hanya di bidang materinya saja, tapi kita juga terampil di bidang praktik secara langsung seperti itu ya Pak. Dan Nasya kan juga sebagai salah satu mahasiswa nih Pak di Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan. Mungkin sobat teknik juga banyak nih yang belum tahu bahwa memang di departemen kita ini ya Pak, itu pada saat semester 7 ya Pak, itu wajib melaksanakan yang namanya praktik lapang, betul ya Pak? Nah mungkin boleh ini dijelaskan sedikit gitu Pak kepada sobat teknik, sebenarnya praktik lapang di departemen kita tuh seperti apa sih Pak, seperti itu? Selain praktek lapang, mungkin Bapak ingin menjelaskan dahulu bahwa kita ada satu program juga, di mana dengan program itu membawa mahasiswa kita sebelum lulus tahu bagaimana perkembangan di masyarakat, yaitu program kegiatan KKN tematik ya. Tapi ini biasanya kita bergabung dengan mahasiswa dari prodi-prodi yang lain. Kemudian tadi yang ditanyakan kaitannya dengan praktek lapangan, ini kita berikan antar semester 7 dan 8. Mahasiswa agak berbeda tadi dengan program KKN tematik. Selain dia tujuannya sama untuk bermasyarakat, kalau yang KKNT itu adalah langsung ke masyarakat atau ke desa, ke wilayah-wilayah pelosok misalnya. Tetapi kalau untuk praktek lapangan itu mereka datang ke dan bekerja selayaknya pegawai di perusahaan-perusahaan. Hal ini kita lakukan tadi apabila mahasiswa itu lulus, mereka tidak terlalu kaget dengan kegiatan di
masyarakat dan cepat beradaptasi sesuai dengan bidang yang dibutuhkan di masyarakat. Oke, menurut saya ini juga emang sangat cocok sih Pak untuk diaplikasikan langsung gitu ya Pak kepada mahasiswa tingkat akhir terkhususnya agar kita nih nanti lulusan Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan IPB University nggak kaget dan udah mungkin di luar sana juga kaget gitu kok ya ini lulusan IPB udah profesional gitu Pak kerjanya karena memang kita sudah dilatih sejak dini seperti itu ya Pak untuk bersikap profesional dalam bekerja seperti itu. Oke, nah Nasya juga mau nanya nih Pak, kalau di Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan itu untuk akreditasinya apakah sudah A Pak dan itu berdasarkan apa gitu Pak? Oke. Ini biasanya informasi yang selalu dicari yang utama ya oleh masyarakat ketika ingin memilih program studi yang ingin dimasuki. Betul. Alhamdulillah, walaupun Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan ini adalah tadi disampaikan relatif mudah 2008, tetapi kita sudah mendapatkan akreditasi A dari Badan Akreditasi Nasional, jadi sudah terstandar. Bahkan kita juga sudah mendapatkan akreditasi dari internasional ya, dari IAB, walaupun perlu kita perpanjang. Nah, tadi yang dikatakan kita sudah mendapatkan akreditasi A dari Ban PT, itu berlaku sampai 2 Desember 2026. Ini merupakan tantangan buat kita. Selain itu adalah dasar yang ingin diketahui oleh masyarakat pada kondisi terkini, tetapi yang Bapak katakan tadi adalah tantangan adalah kedepannya supaya kita bisa menjaga akreditasi kita tetap baik ya, tadi A tadi ya, itu tentunya perlu pengembangan tadi yang sudah kita singgung kaitannya dengan kurikulum, kemudian juga penelitian dan kerjasama dari berbagai pihak baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Oke, keren banget ya Pak emang departemen ini. Jadi memang di sini juga Nasya juga mau menginformasikan nih Pak kepada sobat teknik di luar sana bahwa kita di sini sebagai mahasiswa Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan itu sangat difasilitasi seperti itu Pak. Betul ya Pak? Karena memang fasilitas di departemen ini Nasya rasa cukup lengkap seperti itu Pak untuk mendukung dari keempat divisi yang sudah Pak Erizal jelaskan sebelum ini gitu ya Pak. Nah, oke nih mungkin teman-teman dan sobat teknik di luar sana nih Pak harusnya sih sudah pada semakin yakin gitu Pak untuk mendaftar ke Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan, dan juga mungkin yang bukan mahasiswa di luar sana nih juga terkagum-kagum seperti itu Pak dengan departemen kita nih ya Pak, karena memang uniknya tadi teknik sipil dan teknik lingkungan di perguruan tinggi ini itu digabung. Seperti itu Pak. Oke, mungkin cukup dulu Pak untuk episode kali ini, karena nantinya di episode selanjutnya itu akan dibahas lagi nih Pak terkait keempat divisi dan juga kegiatan lain Pak di episode selanjutnya seperti itu. Nah mungkin nanti ini sobat teknik yang nantinya sudah penasaran nih Pak terkait apa aja sih yang kita kerjakan di teknik sipil dan lingkungan, struktur infrastruktur ngapain aja sih Pak seperti itu. Nah itu mungkin sobat teknik di luar sana, makanya jangan lupa untuk subscribe gitu Pak. Tolong Pak bilang Pak nih ke sobat teknik di luar sana, jangan lupa subscribe ya sobat teknik gitu Pak, boleh Pak? Oke, wah ini perlu ini kan apa namanya podcast kita atau podsil namanya ya. Jadi untuk mendapatkan informasi yang up to date tentunya perlu mengikuti terus program ini dengan subscribe ya, di mana selain dapat mengikuti juga mendapatkan notifikasi ya kalau ada update informasi terbaru dari podcast Sil ini ya. Turn on notification gitu ya Pak. Jangan lupa juga nih untuk like dan komen-komen juga nih. Mungkin sobat teknik ada yang penasaran boleh di komen di kolom komentar di channel ini Pak. Mau selanjutnya nih mau episode apa, penasaran terkait apa, biar nanti kita tampung dan ada di next episode kayak gitu Pak. Juga selain komen juga pertanyaan mungkin ya. Ya pertanyaan boleh yang nantinya pastinya akan kita jawab ya Pak. Pertanyaannya boleh seputar teknik, boleh seputar IPB, boleh lah Pak ya apapun itu. Oke. Mungkin sekian episode kali ini. Mohon maaf bila aku selaku host ada salah, dan mungkin Pak Erizal ada kata-kata penutup nih untuk sobat teknik di luar sana. Ya, harapannya tadi sudah subscribe, kemudian juga harapan kembali berikutnya adalah bisa bergabung dengan Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan, di mana tentunya kita nanti bisa bersama-sama membangun bangsa. Terima kasih. Wah keren banget nih Pak. Oke, makanya itu jangan lupa subscribe, karena nanti kalau udah subscribe ya Pak, kita akan menjadi satu keluarga besar teknik sipil dan lingkungan ya Pak. Oke, nggak hanya di IPB aja, tapi di luar sana kita akan menjadi satu keluarga yang harmonis seperti itu ya Pak. Oke, mungkin sekian dari saya.
Jangan lupa saksikan episode selanjutnya. Boleh nih Pak, di akhir kita salam teknik Pak. Oke. Bapak tangan kiri, saya tangan kanan ya Pak. Oke. Kita berdua, 1, 2, 3. Salam teknik, see you on the next episode. Bye-bye.